Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dengan saya, Ervina Rahmatunisa, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi unsur teks berita. Kompetensi yang akan kita bahas yaitu kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Selamat belajar! Teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai unsur-unsur dari teks berita, ada baiknya apabila kita mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks berita adalah teks yang berisi cerita atau keterangan mengenai kejadian suatu peristiwa yang sedang hangat terjadi. Dapat disimpulkan bahwa berita merupakan teks yang berisi informasi yang baru atau sedang hangat diperbincangkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks berita. Teks berita memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama bersifat faktual. Artinya, teks berita memuat informasi yang benar-benar terjadi dan sifatnya nyata. Yang kedua, aktual. Aktual artinya peristiwa yang dibahas sedang hangat diperbincangkan publik. Yang ketiga, seimbang. Artinya, berita tersebut tidak memihak pada pihak manapun. Yang keempat, berisi peristiwa penting. Artinya, memuat informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Teman-teman, apa sih unsur teks berita itu? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Unsur-unsur dalam sebuah teks berita dapat disingkat menjadi adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama adalah apa. Unsur apa menjelaskan nama atau identitas dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru terjadi. Misal, banjir, kerusuhan, dan lain-lain. Intinya, pertanyaan apa berisi peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya adalah siapa. Unsur siapa menjelaskan tentang pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Misalnya, polisi, perampok, atau menyebutkan nama orang. Unsur yang ketiga adalah di mana. Unsur ini menyatakan lokasi atau daerah tempat terjadinya peristiwa dalam berita. Dalam istilah kriminal, biasa disebut dengan TKP atau tempat kejadian perkara. Unsur yang keempat adalah kapan. Unsur ini menyatakan waktu kejadian peristiwa yang dilaporkan, biasanya mencakup hari, tanggal, atau waktu umum seperti sore hari, malam hari, dan pagi hari. Unsur yang kelima adalah mengapa. Mengapa berisi alasan terjadinya peristiwa yang dilaporkan, atau berisi detail sebab peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana berupa keadaan atau proses terjadinya peristiwa termasuk akibat yang ditimbulkan dari adanya peristiwa tersebut. Halo teman-teman, untuk mengetahui unsur-unsur pembangun teks berita, coba kalian baca dan cermati teks berita berjudul Oknum Petugas Ngotot Makan di Tempat Saat PSBB berikut ini. Link berita dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Teman-teman, apakah kalian sudah membaca teks berita tadi? Tentu sudah, bukan?
Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada analisis unsur teks berita berjudul Oknum Petugas Ngotot Makan di Tempat Saat PSBB yang kalian baca tadi. Unsur yang pertama adalah unsur apa. Peristiwa yang dibahas adalah tentang seorang oknum petugas yang melanggar peraturan PSBB. Selanjutnya adalah unsur siapa. Dalam berita tersebut, pihak yang terlibat adalah seorang oknum petugas bernama Bejo Haryono. Selanjutnya adalah kapan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 Maret 2020. Selanjutnya, yang keempat adalah mengapa. Penyebab dari kejadian tersebut karena oknum petugas habis patroli dan hanya akan makan sendiri di tempat tersebut, sehingga dia ngotot untuk makan di tempat tersebut. Yang kelima adalah di mana. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Kramat Bale, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Kejadian tersebut bermula ketika oknum mengaku seorang petugas dan menantang pemilik kedai untuk melaporkannya pada petugas Pemprov DKI Jakarta. Teman-teman, materi unsur-unsur pada teks berita dalam video pembelajaran kali ini sudah selesai. Selanjutnya, kerjakan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, carilah berita terbaru pada surat kabar. Kemudian, analisislah unsur pembangunnya dalam bentuk mind mapping. Buatlah mind mapping tersebut semenarik mungkin. Tugas tersebut wajib dikumpulkan dan akan dipresentasikan pada pertemuan minggu depan. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran tadi. Tetap semangat, terus berkarya, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dadah!